Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu farmakoterapi, yaitu Ibu APT Maya Arfania, MSc. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil studi yang kami ambil, yaitu farmakoterapi sinusitis. Di sini yaitu ada rekan tim saya bersama saya sendiri, Anissa Malia, juga ada Nadila Laili dan Regita Saumita. Selanjutnya ada materi yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ada penyebab sinusitis, yang ketiga epidemiologi, yang keempat gejala dan diagnosa, yang kelima patofisiologi sinus, yang keenam pencegahan dan pengobatan, yang ketujuh terapi pada sinusitis, dan yang terakhir yaitu kedelapan kesimpulan. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nadila Laili. Kepadanya kami persilahkan. Pengertian sinusitis. Sinusitis adalah struktur berupa rongga yang terletak di wajah, sedangkan itis adalah infeksi. Jadi sinusitis adalah infeksi yang terjadi pada rongga sinus. Sinusitis adalah peradangan atau infeksi pada sinus paranasal, atau ruang udara yang dilapisi selaput di sekitar hidung. Istilah rhinosinusitis sekarang lebih disukai, karena sinusitis biasanya juga melibatkan mukosa hidung mayoritas. Infeksi ini berasal dari virus. Sinusitis atau radang sinus paling tepat digambarkan sebagai rhinosinusitis, yang juga melibatkan peradangan pada mukosa hidung di sekitarnya, dan terjadi pada hampir semua kasus infeksi saluran pernapasan akibat virus. Penyebab sinusitis. Penyebab utama pada penyakit sinusitis yaitu selesma atau common cold yang termasuk pada infeksi virus. Yang selanjutnya diikuti oleh infeksi bakteri. Penyebab sinusitis juga dapat disebabkan oleh infeksi parasit dan jamur. Salah satu penyebab sinusitis yaitu infeksi jamur pada sinus paranasal jarang terjadi dan umumnya terjadi pada individu dengan defisiensi seperti sistem imun. Epidemiologi. Data epidemiologi menunjukkan bahwa kasus sinusitis paling banyak terjadi pada musim hujan atau musim dingin dan pada daerah dengan kelembapan udara atau polusi udara yang tinggi. Sekitar 35 juta orang didiagnosis menderita sinusitis di Amerika, hampir 14% penderita mengalami minimal satu kali episode sinusitis per tahunnya. Sinusitis merupakan penyakit nomor 5 tertinggi yang mendapatkan resep antibiotik. Belum ada data epidemiologi khusus mengenai sinusitis secara nasional di Indonesia. Namun, data tersebut berdasarkan Riskesdes 2018 menunjukkan prevalensi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Merupakan diagnosis tenaga kesehatan dan gejala di Indonesia adalah sebesar 9,3%. Kemungkinan kejadian sinusitis belum dilaporkan secara baik atau belum diklasifikasikan terpisah dari ISPA pada survei kesehatan nasional. Sebuah penelitian di RSUD Haji Adam Malik, Medan di tahun 2013 menunjukkan adanya 93 kasus yang ditangani sebagai sinusitis, di mana penderita sinusitis yang tertinggi terdapat pada kelompok usia 16-30 tahun, sekitar 36,6%. Lebih banyak berjenis kelamin perempuan, 59,1%. Pekerjaan yang paling sering adalah ibu rumah tangga, sekitar 31,2%, dengan keluhan utama terbanyak yaitu hidung tersumbat, sekitar 46,2%. Paling banyak ditata laksana dengan tindakan 61,3%, dan sinusitis yang paling sering terlibat yaitu maksilaris, sekitar 80,6%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Regita Saumita. Padanya kali ini. Gejala sinus. Gejala sinusitis biasanya berlangsung 7 hingga 10 hari setelah infeksi virus dan disebabkan oleh aktivasi sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf parasimpatik. Diagnosa penyakit yang paling sering disalahartikan sebagai sinusitis adalah rinitis atau infeksi saluran pernapasan atas. Sakit gigi rahang atas juga dapat menyerupai rasa sakit yang disebabkan oleh sinusitis maksilaris. Sakit kepala, tegang, sakit kepala vaskular, benda asing, abses otak, abses epidural, meningitis, dan emphysema subdural juga dapat disalahartikan sebagai sinusitis. Patofisiologi sinus. Peradangan mukosa dan kerusakan lokal pada mekanisme pembersihan mukosiliar yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus atau alergi. Peningkatan produksi lendir dan berkurangnya pembersihan sekresi dapat menyebabkan penyumbatan ostium sinus atau pembukaan sinus ke saluran napas bagian atas. Pencegahan dan pengobatan.
Pengobatan pada sinus, pelembaban, pencucian hidung, dekongestan, topikal atau sistemik, seperti pseudoephrine. Ingatlah bahwa oxymetazoline tidak dapat digunakan lebih dari 3 hari karena dapat menyebabkan kongesti berulang dan dekongestan oral harus digunakan dengan hati-hati pada pasien hipertensi. Antihistamin belum terbukti bermanfaat dan dapat menyebabkan gangguan drainase. Antihistamin hanya bermanfaat pada sinusitis, alergi dini. Steroid topikal digunakan untuk mengurangi edema mukosa hidung, tetapi lebih efektif pada sinusitis kronis dan alergi. Pencegahan pada sinusitis. Mencegah sinusitis terbukti ampuh dengan cara cuci hidung menggunakan beberapa jenis larutan, seperti larutan sodium klorid isotonis atau NaCl 0,9% yang paling umum dan aman digunakan. Cuci hidung bisa meringankan gejala hidung tersumbat. Selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh Anissa Amalia. Terapi farmakologis. Ada beberapa obat yang dapat membantu memberikan rasa lega bersifat sementara pada beberapa pasien sinusitis, seperti analgesik, membantu untuk meredakan demam dan rasa nyeri akibat tekanan sinus. Kedua, dekongestan oral, membantu meredakan hidung tersumbat, tetapi obat ini harus diperhatikan dan hindari pada anak yang berusia di bawah 2 tahun juga, pasien dengan keluhan penyakit jantung iskemik atau penyakit hipertensi yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga, antihistamin, harus dihindari untuk pasien penyakit sinus karena bisa membuat lendir menjadi lebih kental dan mengganggu pembersihannya, tapi bermanfaat pada pasien sinusitis kronis. Keempat, yaitu kortikosteroid intranasal, hanya diberikan kepada pasien yang memiliki alergi atau sinusitis kronis, tetapi dapat bermanfaat sebagai monoterapi atau dengan antibiotik pada ABRS. Terapi non-farmakologis. Perawatan tambahan seperti pelembab, alat penguap, dan semprotan atau tetes hidung salin digunakan untuk melembabkan saluran hidung dan mengurangi pengerasan sekresi, sekaligus meningkatkan fungsi silia. Meskipun banyak pasien melaporkan manfaat dari terapi tersebut, tidak ada penelitian terkontrol yang mendukung penggunanya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sinusitis menjadi salah satu kondisi umum peradangan yang merupakan rongga berisi udara di tengkorak. Penyebab terjadinya sinusitis karena infeksi virus seperti flu, infeksi, alergi, atau juga terjadi pada faktor lingkungan. Gejala tersebut biasanya terjadi dengan hidung tersumbat, sakit kepala, atau bisa juga terjadi karena kelelahan diagnosa yang dibutuhkan pada pasien sinusitis, seperti riwayat medis, pemeriksaan fisik, dan dilakukan tes. Pengobatan penyakit sinusitis biasanya diberikan obat antibiotik, dekongestan pada pereda nyeri, dan operasi. Untuk pencegahan terjadinya sinusitis biasanya dilakukan dengan menjaga kebersihan yang baik, hindari kontak dekat, dan hindari alergen. Baik, mungkin materinya yang bisa kami sampaikan hanya sampai situ. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.